sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Inilah sampah kita. Ya, sampah plastik ini menjadi ancaman nyata bersama yang merusak lingkungan. Setiap tahunnya kota-kota di dunia menyumbang 1,3 ton plastik di lautan, menempatkan Indonesia di posisi kedua dari 192 negara penyumbang sampah plastik di lautan. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah seringkali mengacu kepada material sisa yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat bagi manusia setelah berakhirnya suatu kegiatan atau proses domestik. Sampah dapat menjadi pemicu pencemaran lingkungan. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, dapat mencemari air, tanah, dan udara. Sampah yang hanyut ke sungai dapat mencemari air permukaan dan air tanah, serta menimbulkan masalah estetika dan ekologi. Sampah yang dibuang sembarangan, terutama di sekitar pemukiman warga dan bukan di tempat pembuangan akhir atau TPA, dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup, khususnya manusia. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran individu dalam mengelola sampah serta terbatasnya fasilitas pembuangan yang memadai. Namun, jika dikelola dengan cara dibakar, terutama sampah anorganik, dapat merusak kualitas udara dan lingkungan jika dilakukan secara terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Nurlela dari jurusan Fisika Program Studi Pendidikan Fisika kelas A. Saat ini, saya sedang berada di lokasi pembuangan sampah liar yang berada di daerah Pontonompo Selatan, tepatnya di belakang pemukiman warga sekitar. Minta waktunya sebentar untuk wawancara mengenai keadaan lingkungan sekitar. Ya, silahkan Dek. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa? Ya, nama saya Putriani. Apakah Anda berasal dari daerah sini atau Anda pendatang? Saya berasal dari daerah sini. Apakah Anda setiap hari membersihkan lingkungan sekitar ini dan membuang sampah di tempat pembuangan sampah ini? Ya, setiap hari saya di sini membersihkan. Dan memang di sini adalah tempat pembuangan sampah bagi masyarakat setempat. Karena memang tidak disediakan langsung oleh pemerintah untuk pembuangan sampah yang khusus. Jadi kami masyarakat setempat hanya membuang sampah di sini. Apakah sampah-sampah yang ada di sini tidak mengganggu untuk Anda? Kalau menurut saya sendiri tidak terlalu mengganggu sih, karena hanya kita yang bisa mengantisipasinya bagaimana caranya untuk mengurangi sampah-sampah ini. Kalau dari saya sendiri, kalau sudah terlalu banyak seperti ini, saya berusaha untuk membakarnya agar mengurangi sampah-sampah itu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Tumpukan sampah yang berada di sini berasal dari aktivitas warga sekitar, yang dimana kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyaknya lalat dan bau yang sangat menyengat. Tidak jarang warga sekitar membakar sampah yang ada di sini untuk mengurangi tumpukan sampah yang ada. Tetapi dari pembakaran sampah itu malah menambah polusi udara dan gangguan pernafasan bagi warga sekitar. Dampak nyata dari pembuangan sampah liar ini yaitu yang pertama, lingkungan menjadi sarang penyakit. Yang kedua, warga hidup dalam kondisi tidak nyaman. Yang ketiga, gangguan pernafasan semakin meningkat akibat dari pembakaran sampah yang dilakukan oleh warga sekitar. Masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi diperlukan kerjasama antara pemerintah dan warga setempat. Beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, pemerintah menyediakan dan mengelola tempat sampah resmi dengan baik. Yang kedua, mengedukasi masyarakat untuk mengelola dan memilah sampah. Dan yang ketiga, mendukung gerakan daur ulang dan mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Tentu saja, perubahan dimulai dari diri kita sendiri, yaitu yang pertama, memilah atau memisahkan sampah organik dan anorganik. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, mengurangi sampah dari rumah. Mari kita jaga lingkungan sekitar kita. Jangan biarkan tumpukan sampah menjadi warisan untuk generasi selanjutnya. Saya Nurlela melaporkan langsung dari lokasi pembuangan sampah liar.
Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.